Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin menghampirimu, ya, dan meminta maaf kepadamu. Kira-kira siapa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah ya, dimana dia ingin minta maaf kepadamu dan ingin menghampirimu. Energinya juga bisa terbolak terbalik, bisa kamulah yang ingin datang menghampirinya dan meminta maaf ya. Kira-kira siapa? Kita lihat. Oke, di kartu pertama di sini ada Three of Wands. Dia melihatmu dari kejauhan ya. Dia ingin datang tuh, ya, dia ingin datang. Tetapi dia masih lihat situasi dan kondisi. Di sini kalau pasangan, dia merasa bahwa kamu kayaknya masih marah kepadanya ya. Di sini juga ada, dia melihat dari sisi keluarga, apakah keluarga masih mau menerimanya ya, karena dia sudah pernah jauh dari dirimu. Dia melihat kamu ya, situasi dan kondisinya udah tepat belum dia mau datang ke kamu ya. Di sini juga ada orang yang manipulasi, hanya mau datang lihat yang terbaik untuk dirinya ya. Terbaik untuk dirinya dalam artian ya, dia lihat ada keuntungan tidak buat kamu. Jadi di sini hati-hati juga ya, bukan di sini saya menebar kebencian ataupun apapun, untuk bisa lebih berjaga-jaga saja. Karena di sini ada orang yang niat baik ataupun niat buruk, tetapi karena tema kita umum ya, dia ingin minta maaf ya. Ini bicara minta maaf, ini ada yang palsu ya, maaf saja di mulut tapi kelakuan tidak, padahal dia modus ya. Jadi hati-hati karena ada pemaafan modus, pemaafan palsu yang ingin datang ya. Kita tetap memberikan maaf, kita welcome terhadap siapapun, tapi ingat kita harus mempunyai hikmat untuk bisa menelaah apakah ini orang benar-benar sudah berubah atau tidak. Karena ada yang ingin datang karena dia melihat kamu sudah jauh lebih baik ya, sudah jauh lebih kaya, udah punya uang. Dulu mungkin kamu gak kerja, dia malas ngelihat kamu. Sekarang dia udah kerja, udah punya mobil, udah punya ini, udah punya itu ya. Dia mau datang nih, tapi lihat dulu situasi dan kondisi, dia masih mau terima saya tidak ya. Three of Pentacles di sini juga kalau bicara tentang pemaafan, ada three party ya, dimana dia mau datang kembali karena mungkin tripartinya sudah pergi meninggalkannya, ataupun mungkin koneksinya ya, dia mau datang untuk berselingkuh, mengajak kamu untuk hubungan triparti. Ini bisa energinya terbolak terbalik ya. Kalau kamu di kondisi sudah mempunyai pasangan, pasanganmu ingin mengulang lagi kesalahan yang sama, dimana mungkin dia pernah tidak jujur terhadapmu ya, akhirnya selingkuh dan akhirnya kamu maafkan lagi, dia ingin ulang lagi nih karena ada targetnya tadi yang saya bilang ya. Ataupun mungkin koneksinya, dia melihat bahwa wah kamu nih orangnya bagus nih, bisa nggak saya ajak untuk ya happy-happy aja gitu. Walaupun mungkin dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai pasangan ataupun dia sudah mempunyai pasangan ya. Bicara tentang tema kita minta maaf ya, itu sama, ujung-ujungnya nanti saya juga dimaafkan kok kalau saya minta maaf ya. Jadi ada niat ya, ada niat, ujung-ujungnya nanti saya minta maaf
Karena dia tahu ke ini kamu ya, apa dibilangnya, kelemahan kamu. Saya hilaf. Padahal dia sadar, dalam kondisi sadar melakukan ini, di mana sudah direncanakan. Dengan cara apa? Dengan cara ya menyepelekan kamu gitu ya. Kalau diterima ya berarti rezeki, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya kalau ketahuan baru minta maaf. Karena ada perencanaan di sini. Ya, ibaratkan ya kalau orang selingkuh itu kan kayak macam sakit ya, bisa kambuh. Jadi kalau kamu sudah koneksi dengan orang yang membuat sakit hati ya, tidak jujur dan tidak setia, itu salah satu penyakit. Ya. Karena apa? Nanti akan terulang lagi. Gitu ya. Di sini kita lihat lagi siapa yang mau minta maaf. Seven of Pentacle. Di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya minta maaf ini karena playing victim, sakit hati ya. Dia membuatmu sakit hati, playing victim, terus orangnya menfitnah ya. Ingin datang, hai, saya mau minta maaf, datang. Dia ingin datang, tapi kalau bicara minta maaf ini kayak seolah-olah kayak orang ini ya, susah juga sih bilang minta maaf, tapi mungkin untuk gesturnya aja, tapi untuk meminta maaf kayaknya susah ya. Tetapi seolah-olah kayak sudah dimaafkan gitu. Dia ingin datang kayak seolah-olah hai, semua baik-baik saja. Seolah-olah dia yang paling baik, seolah-olah dia yang paling hebat, seolah-olah paling kuat, seolah-olah dia yang paling terzolimi. Padahal dia tidak tahu bahwa dia sudah menyakiti orang lain. Ya. Dimana menekan dari sisi fisik dan mentalmu. Yang paling utama sih mental. Ya. Dia ingin datang hanya untuk, ya artinya dia ingin datang karena mau terlihat baik-baik saja gitu. Oh ya, kamu sudah bagus ya, kamu sudah baikan ya, oh gitu. Supaya di mata publik baik gitu. Karena dia udah capek ya macam di apa ya, gonggong gitu ya sama, kenapa kamu begitu, kenapa, seolah-olah dia yang terintimidasi. Padahal memang iya dia yang mengintimidasi, dia yang salah. Tapi seolah-olah kayak, kok saya yang disalahi gitu. Saya sudah berusaha untuk playing victim, saya sudah berusaha untuk meyakinkan orang bahwa saya ini di posisi salah, tapi kok orang semua membela dia gitu, membela kamu gitu ya. Dia tidak terima sehingga dia capek. Dia ingin, oke, saya mau balik aja deh, kalau memang ada waktu yang tepat saya mau balik aja, tapi jangan harap saya mau minta maaf, kamu yang salah gitu. Dia masih ego ya, dirinya ingin minta maaf, tetapi minta maaf untuk di mulut susah ya. Minta maaf dalam artian casing gitu, saya sudah berubah nih, tapi sebenarnya dia orangnya paling victim. Dia mau datang juga untuk lebih menghancurkan kamu. Apalagi kalau dalam segi mental dan segi keuangan ya, dimana ya dia melihat kamu sekarang kondisinya, lihat dulu ya, sudah bagus tidak, dia masih mau menerima saya tidak. Kalau kondisinya morat-marit, ngapain juga saya di situ bikin susah. Tetapi kalau seandainya dia lebih up dibandingkan kemarin-kemarin, ya kenapa tidak, saya kan mau hidup enak. Nah ini ada orang-orang yang hanya datang untuk mencari kesenangan. Ini juga bisa dengan keluarga, dan ini juga bisa dengan sahabat, dimana mau pinjam uang ya. Mungkin kemarin kamu nggak punya uang ya, mereka nggak respon ya, nggak ada respect sama sekali ya. Tapi pada saat kamu punya uang, wah, dari segala lini apapun ya, anggap itu keluarga ya, sampai yang nggak dikenal, ini om kamu, ini tante kamu ya. Padahal sebenarnya ya ujung-ujungnya mau minta tolong pinjam duit, ataupun mungkin koneksinya juga ada yang minta maaf di sini ya, karena belum kembalikan uang ya, tetapi dengan drama, alasan ini itu ya. Aduh, ini sudah mau jatuh tempo nih ya, udah akhir bulan nih, gimana nanti dia tagih ya, saya bingung ya. Nah ini ada ya. Nah ini, jadi ada orang yang minta maaf dalam tanda kutip ya. Di sini bukan minta maaf secara lisan, tetapi dari perlakuan. Dia baik-baikin kamu. Berarti kan dia mau mengambil hati kamu. Dimana dulu mungkin dia tidak respon ya dengan kamu, anggap sepele, nggak punya apa-apa, pandang enteng. Sekarang ya baik-baik gitu ya. Untuk apa? Ya mengusir rasa bersalah mereka. Dengan cara apa? Perlakuan mereka sekarang sudah baik kepada kamu. Padahal sebenarnya itu ada maksud, desan ya. Saya melihat kamu lebih baik sekarang ya, sudah tahu siapa modus, siapa yang palsu, siapa yang memang betul-betul tulus ya. Saya merasakan di sini energi kebahagiaan ya, walaupun mungkin koneksinya kamu sendiri ya. Saya lihat di sini kamu bahagia ya.
Walaupun mungkin ada yang tidak dinafkahi, ditinggalkan, dibuat sakit hati, dicampakkan, dihina ya. Tapi kamu lebih enjoy, lebih fokus pada dirimu dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, rezekimu bagus ya. Saya lihat di sini kamu lebih irit ya dalam hal apapun, terutama dalam pembelian ya. Kamu menikmati semua hasil jeripayamu ya, dibandingkan kamu yang mencari orang yang nikmati. Ini orang-orang toksik ya, supaya dikatakan baik. Dulu kamu takut dikatakan jelek, sekarang kamu merasa wah saya mau dikatakan jelek juga nggak apa-apa. Bukan ini saya, bukan kewajiban saya untuk terlihat baik dan membahagiakan semua orang. Jadi kamu sudah lebih dewasa dalam bertindak ya. Dan di sini ada beberapa yang ingin mengejar kamu juga. Kamu kayak macam sebodoh amat, malas ya. Macam contoh, kalau kamu seorang janda, ada yang mau mendekati kamu walaupun mungkin orang baik ya. Dia duda atau dia suka kamu lebih saya ingin lebih sendiri, ingin apa ya? Ingin terisolasi dari dunia-dunia yang bikin pusing ya. Jadi lebih ingin sendiri untuk saat ini ya. Karena ada juga yang masih mempelajari karakter-karakter orang-orang yang mendekati, cuman lebih waspada saya lihatnya kayak gitu ya. Karena di sini ada yang ingin mendekati kamu ya, entah berkenalan, bersahabat ya. Kamu oke, saya berkenalan, saya bersahabat, saya welcome terhadap siapapun, tetapi saya akan agak susah untuk didekati, agak susah untuk kamu mempengaruhi saya. Ya, kamu lebih banyak belajar. Di sini 9 of Cups, rezeki kamu bagus ya. Makanya tadi saya bilang ada yang memperhatikan kamu. Kamu nih sekarang sudah jauh lebih baik. Mau tidak, dia masih mau tidak menerima saya. Nah ini ya. Bicara tentang minta maaf di sini ya. Ya karena itu dia mau datang karena enaknya doang ya. Dan kamu tambah bikin lagi. Contohnya ya, kamu sudah hidupnya bahagia ya, tanpa mempersulit orang dan dipersulit. Tambah kamu punya aset ya, kamu menambah aset, entah mobil, entah rumah, entah apapun ya, atau mempercantik diri ya, lebih bahagia. Dia malah emosi gitu. Kenapa? Karena dia mengukur dari badannya sendiri, kok saya banyak hutang, hidupku morat-marit ya, bersama dia saya bahagia, sekarang saya memilih yang lain, saya dicampakkan. Artinya dulu dia mencampakkanmu dan akhirnya dia mendapatkan karma untuk saat ini dengan pasangannya. Entah dia tidak bahagia dengan pasangannya karena pasangannya pelit, ataupun ya itu tidak dihargai, tidak dihormati, hanya sebagai status aja bahwa punya pasangan, punya pacar, punya suami, punya istri, tapi dalam chemistry nggak ada ya. Dan dia tahu bahwa apa yang dia sudah lakukan kepada kamu itu salah, dan akhirnya dia mendapatkan karma itu ya, karena sekarang dia terkoneksi dengan karmik ya. Saya merasakan di situ dia ingin datang minta maaf dengan ada beberapa juga yang memang ingin ya kembali, tetapi ya sudah nggak bisa. Jadi dia hanya bisa memberikan meminta maaf itu kepada Tuhan ya. Ada beberapa yang insaf sekali, karena tadi saya bilang dia sudah mendapatkan karma. Karena kalau orang-orang belum mendapatkan karma ya nggak insaf gitu ya. Dia ingin datang kembali kepadamu, tapi ya itu sudah ada terikat hubungan ya. Jadi mau tidak mau ya dia harus menjalani hidupnya gitu ya. Dan di sini Death ya, saya merasakan di sini energinya orang-orang yang manipulatif ini ya sudah mendapatkan balasan dari semesta. Entah dulu dia pernah bilang kamu miskin, akhirnya sekarang dia susah dalam ekonomi ya. Dulu dia membuatmu sakit hati ya, sekarang banyak orang yang membuat dia sakit hati ya. Terus dulu dia campakkan kamu, sekarang dia sudah dicampakkan, entah dengan keluarganya, entah dengan lingkungan sosial dan lain-lain ya. Harta bendanya udah habis ya, dia habis jual sana sini. Terus juga saya lihat hidupnya morat-marit ya, cuman mau numpang makan. Mungkin kalau ada acara-acara dia datang itu hanya kepalsuan aja datang ya, padahal sebenarnya tujuannya adalah makan gratis ya. Ini karena susah ya, jadi dia mengambil momen di mana dia ikut organisasi. Saya merasakan di sini energinya ya, untuk bisa makan enak gitu ya, dan juga bisa memplaying victim orang, mencari mau ketenaran. Oh dilihat, oh orang baik, dia menghadiri ya, orang baik kayak gitu. Padahal sebenarnya dia punya modus itu adalah untuk makan gratis. Ini ada beberapa seperti itu, saking dramatisnya ya, seperti gitu. Karena apa? Nggak punya uang. Jadi dengan cara datang ke hajatan orang ya, entah duka, entah
acara gitu ya, dia ada datang terus nih, ada seperti gitu yang modusnya, ataupun ibadah-ibadah yang pokoknya yang ada makannya. Kalau nggak ada makannya dia nggak pergi tuh ya, karena itu yang saya bilang modus ya. Jadi kalau dia pergi ke acara agama itu kayak macam wah, kayak malaikat gitu ya, kata-katanya juga kayak malaikat gitu, tapi apa, bertolak belakang. Kenapa? Karena orientasinya bukan mendengar firman, bukan mendengar ustadz ustazah berceramah untuk bisa mendamaikan hati, membuat diri kita lebih baik. Karena orientasinya tuh makan, isi perutnya aja yang di ini ya, dipikirkan. Nah ini ada seperti gitu yang modus ya, untuk mengelabui orang supaya dibilang oh ini orang baik, padahal sebenarnya enggak, seperti gitu ya. Jadi itu ya, dirinya ingin minta maaf kepada kamu ya, dimana dia sudah mendapatkan karma. Ada juga yang lagi playing victim, karena di sini ada 2 orang yang memang betul-betul ingin datang minta maaf dan menyesali, ataupun mungkin dia mau datang untuk nebeng popularitas, nebeng hidup ya, nebeng numpang makan dan lain-lain. Di sini ada ya, karena kalau kita bicara minta maaf, ini ada orang yang tulus dan ada yang palsu, tetapi energinya yang paling tinggi adalah orang-orang yang palsu. Tetapi kita tetap harus bisa memberikan pemaafan. Ini readingan ini hanya untuk berjaga-jaga, bukan berarti kamu menuduh semua orang jahat, tidak. Tapi memang saya bilang energinya banyak orang yang jahat yang mau datang. Kenapa? Karena ya dia melihat kamu sudah jauh lebih baik. Ya, coba kalau kamu tidak baik, kondisi kamu hancur, mana ada dia mau minta maaf? Nggak ada. Ya, makanya saya bilang di sini banyak penjilat. Makanya saya bilang kepada kamu untuk bisa lebih berlogika. Kita tetap menerima maaf, kita tetap baik hati, rendah hati ya, tetapi jangan sampai kita direndahkan, jangan sampai kita dimanipulasi, dan jangan sampai kita dibodoh-bodohi ya. Karena lidah tak bertulang. Kadang-kadang lidah itu bisa membuat kita tinggi melambung, terbang di atas awan ya, padahal kamu nggak tahu bahwa kamu lagi dipermainkan, lagi dijerat untuk diiring supaya masuk jebakan mereka. Ya, entah mungkin pinjam duit, ataupun ngajak-ngajak makan, ngajak-ngajak happy-happy ya, ujung-ujungnya kamu yang bayar. Ataupun mungkin koneksinya ya pada saat kamu punya sesuatu ya dia dekat, kalau enggak ya bye gitu ya, karena ada sesuatu nih. Jadi ada pemaafan yang palsu darinya ya, hati-hati. Oke. Itu yang saya lihat ya untuk koneksi kamu di readingan ini ya, dimana dia yang ingin minta maaf, tapi ternyata niatnya ya didoakan aja, semoga niatnya baik ya, yang baik yang datang, yang niat jahat jauh-jauh gitu. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke inisial dan zodiaknya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf I, huruf J, huruf C, W, L, R, N, W double energinya, O, K, E, A, F, G, dan P. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan inisial I, J, C, W, L, R, N, W, O, K, E, A, F, G, dan P ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada bintang Cancer, ada Capricorn, Aries, ada bintang Gemini, ada juga Libra, Scorpio, dan Leo. Jadi untuk koneksi zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan Virgo, Cancer, Capricorn, Aries, Gemini, Libra, Scorpio, dan Leo.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.